Setelah kemarin Kimples resmi mengusung RK Suswono di Jakarta, hari ini Mahkamah Konstitusi mengubah ambang batas pencalonan pilkada. Lalu kemudian bagaimana peta perpolitikan di pilkada usai Kimples terwujud dan juga aturan MK juga hari ini terbit. Benarkah PDIP dan juga Anies Baswedan masih berpeluang berlaga di Jakarta? Kita bahas sore hari ini bersama analis politik Universitas Al-Azhar, ada Ujang Komarudin. Kang Ujang, halo, selamat sore. Terima kasih sudah meluangkan waktu di rumah pilkada. Jadi kalau kita lihat RK Suswono ini kan juga sudah diusung oleh Kimples. Akhirnya Kimples terwujud di pilkada Jakarta. Apakah kemudian ini juga sinyal kuat RK Suswono akan leading di Jakarta, leading mutlak? Ya, kan begini, RK itu ketika digeser ke Jakarta dari Jawa Barat itu punya syarat, punya keinginan apa tidak melawan Anies gitu, mengeliminasi Anies, maka memborong partai itu menjadi sebuah keniscayaan. Jadi Kim Plus itu 12 partai ya skemanya adalah agar Anies tidak bisa berlayar. Dan memang yang terjadi seperti itu. Tetapi memang pasca keputusan MK hari ini ya Anies punya kesempatan untuk bisa berlayar. Nah, dalam konteks itu saya melihat apakah Ridwan Kamil dan Suswono itu akan leading? Saya meyakini iya ya. Apa indikatornya gitu? Paling tidak ada beberapa yang bisa saya baca. Pertama, didukung oleh banyak partai, koalisi super ya, koalisi gemoy atau koalisi gemuk. Dan ini kan membuat kekuatan atau mesin partai menjadi bergerak. Yang kedua, didukung juga oleh PKS yang mana kadernya adalah menjadi calon wakil gubernurnya RK. Nah, biasanya PKS itu kalau ada kadernya yang menjadi calon, kebetulan calon wakil gubernur, maka akan lebih kerja keras, akan lebih habis-habisan mati-matian untuk bisa menang. Nah, karena PKS itu kan partai pemenang juga di DKJ. Nah, yang ketiga saya melihat faktornya adalah yaitu didukung oleh kekuasaan, didukung oleh pemerintah. Kita tahu dan sama-sama tahu instrumen kekuasaan itu sangat powerful dalam konteks untuk bisa memenangkan kandidatnya atau dukungannya seperti itu. Nah, di saat yang sama yang keempat yang saya baca adalah ada kelemahan dari sisi Dharma Kun ya, pasangan independen. Apa kelemahannya? Hari ini yang mestinya mereka punya elektabilitas bagus, tinggi, tetapi yang terjadi adalah apa namanya minus Terganjal karena apa minusnya pencatutan. dari ya pencatutan nik itu membuat mereka juga apa mohon maaf tidak berdaya mendapatkan sentimen negatif dari warga Jakarta. Inilah sebenarnya yang dalam perspektif saya kubu Ridwan Kamil dan Siswono punya kans untuk bisa menang jika hanya melawan Dharma Kun seperti itu. Oke, kalau bisa terwujud di Jakarta, Kimples ini apakah juga nanti bisa terwujud di Pilgub Banten, kemudian juga di Jawa Barat dan juga di Jateng? Apakah berlanjut nih kerjasamanya, Kang Ujang? Ya, sebenarnya begini, Kim Plus ini sudah lebih dulu. Cuman namanya di tempat lain berbeda. Kalau di Sumut itu Kim apa namanya koalisi super. Koalisi Super, oke. Nah, itu kan iya sudah lebih dulu. Partai-partai sudah diborong oleh Bobby kan. Dan itu menyisakan PDIP. Cuma memang bedanya kalau di sana sebelum keputusan MK PDIP bisa berlayar, punya golden ticket, punya karpet merah untuk bisa mengusung sendiri. Beda lagi nanti Artinya ya. ya ada perlawanan dalam konteks itu. Nah, di DKJ ini kan berbeda sebelum keputusan MK. Artinya kalau MK-nya tadi tidak memutuskannya, sejatinya PDIP tidak bisa berlayar, tidak bisa mengusung. Nah, ya syukur mungkin PDIP atas keputusan MK tersebut sehingga bisa mendukung atau mengusung kandidat yang diinginkannya. Nah, apakah terjadi juga di wilayah lain? Ya sangat potensial, misalkan di Banten. Saya bahkan dapat kabar gitu sebelum Erlangga mundur pun bahwa di Banten itu skemanya Kim plus sama Kim koalisi super, koalisi gemuk itu. Dan apa namanya Airin saya lihat, saya baca, saya analisa Nggak tidak bakal akan maju. diusung. Ya, tidak akan berusung. Lihat saja apa yang saya Jadi sampaikan Golkar hari yang ngalah ini nih gitu. kalau di Banten ya? Ya, artinya PDIP juga sendirian. Tapi tadi tidak tahu karena kalau skema apa namanya skema MK ini ya pasca putusan MK ini apakah ada partai-partai di non parlemen bisa mengusung apa namanya kandidatnya sendiri kan? Ini kita tunggu. Tetapi dalam konteks Kim Plus itu akan solid karena mereka koalisi pemerintah ada ikatan dalam konteks di pemerintahannya itu. Lalu kita bicara soal Jawa Tengah juga kemungkinan akan sama. Lalu Ahmad Jawa Barat Lutfi. juga kemungkinan juga tidak. Kalau Jawa Barat itu kan ada PKB dengan PDIP bersatu. Nah, mungkin di situ dibebaskan di Jawa Barat. Artinya
Kimnya minus PKB karena PKB sudah berkoalisi dengan PDIP. Oh, Lalu oke, oke. kita baca di Jawa Tengah kelihatannya mungkin akan Kim plus, di Jawa Timur juga kemungkinan akan Kim plus karena kita hanya menyisakan katakanlah PKB dengan eh, PDIP PDIP. atau PKB kan sudah sangat jelas, sudah sangat terang-terangan sekjennya mengatakan kami akan mengikuti Partai Gerindra ya. Kalau sudah seperti itu artinya ya di Jawa Timur pun punya potensi bahwa Kim plus akan memborong banyak partai begitu. Kim Plus ini akan mayoritas di beberapa daerah ya, di Jakarta, kemudian di Banten, di Jawa Barat, di Jawa Tengah, kecuali di Jawa Timur karena PKB dan PDIP ya. Kalau gitu kita lihat juga. Jawa Barat yang sudah berkoalisi antara PKB dengan PDIP. Oke, oke. Termasuk juga di Jawa Timur juga ya, menyisakan PDIP dan juga PKB. Oke, kalau gitu Kang Ujang, ada aturan juga kan nih, aturan pilkada yang kemudian diubah MK hari ini mengubah ambang batas atau threshold pencalonan kepala daerah. Apakah kemudian mengubah peta politik kemudian di pilkada serentak nanti? Ya pasti, lanskap politik pilkada akan berubah. Ya perubahannya bukan di Kimnya, Kim tetap akan solid. Tadi mereka Tapi di terikat luar Kim dengan justru ya? dakwanya. Di luar Kim akan bergairah lagi. Misalkan PDIP yang tadinya tidak punya harapan, sudah menyatakan ke teman-teman media katanya bahwa tidak bisa mengusung sendiri. Lalu partai-partai non parlemen juga tidak punya kandidat. Hari ini akan hidup. Mereka akan bergerak dinamis, mencari jalannya untuk mencari kandidat yang dianggap kuat. Oleh karena itu ya potensi Anies maju, potensi Ahok maju gitu ya, potensi kader-kader PDIP maju tuh punya kesempatan karena kalau kita lihat dari aturannya yang diputuskan MK, kalau kita bicara keputusan 7,5% di DKJ itu kan diambil dari daftar pemilih tetap, di mana kalau DPT, jumlah oke. penduduknya ya 6 juta hingga 12 juta, maka persyaratannya 7,5%. Nah, kita baca kalau PDIP mendapatkan 15 kursi di DPRD, maka kelihatannya kalau nggak salah ya hitungannya Bisa maju 14% lebih sendiri. itu. Ya, artinya bisa nyalon sendiri Oke. kalau mengikuti aturan dari MK. Begitu juga partai-partai non parlemen yang lain, yang mereka bisa mengusung sendiri asalkan memenuhi persyaratan yang digariskan oleh MK tersebut. Jadi menurut Anda putusan MK ini kemudian tidak berpengaruh terhadap solidnya Kim Plus, justru pada partai berpengaruhnya pada partai yang ada di luar Kim Plus. Kim Plus akan tetap solid dengan putusan ini artinya Ya, sudah terkunci. betul, saya meyakini itu. Kim Plus tidak akan bubar karena mereka terikat dengan tadi kekuasaan. Kekuasaan itu mengikat. Di situ ada jabatan, ada kepentingan, ada apa namanya, ada ekonomi, ada bisnis, ada hukum, ada politik, baur menjadi satu dan itu kepentingan yang lebih besar dalam 5 tahun ke depan. Jadi saya melihatnya bukan nggak mungkin, artinya sulit juga Nasdem keluar gitu, PKB keluar, PKS juga keluar, tidak, semua mereka diikat oleh kepentingan yang sama, membangun pemerintahan dan tadi saling menguntungkan karena mendapatkan kekuasaan, mendapatkan jabatan, mendapatkan kursi menteri dan lain sebagainya. Itu yang membuat apa namanya mereka akan solid. Nah di saat yang sama mereka juga tidak akan membubarkan diri, takutlah misalkan suatu saat akan dikerjai kasus hukumnya dan lain sebagainya kan itu. Jadi menurut catatan saya dalam konteks dinamika hari ini ya lanskap politik pilkadanya berubah, lebih bergairah, demokrasi dibuka kerannya oleh MK tadi memungkinkan kandidat yang tadinya tidak bisa muncul, partai-partai non parlemen yang tadinya lesu sekarang bergairah karena bisa mencalonkan berkoalisi gitu ya, Oke. sesuai dengan nah tapi dalam konteks Kim saya meyakini mereka tetap solid begitu. Oke, tetap solid ya. Kemudian juga di sini hasil putusan MK adalah menegaskan usia calon kepala daerah minimal 30 tahun pada saat penetapan. Nah, ini jadi menarik lagi nih Kang Ujang. Apakah kemudian bursa pilkada di daerah ini juga akan terpengaruh? Kemudian juga bagaimana peluang Kaisang di pilkada setelah ada putusan ini? Nah, iya yang betul ada ketika penetapan dong. Nah, itu Bukan bukan pada saat pendaftaran ketika. ya. Iya, itu yang benar. Jadi kita ini hukum jangan dibulak-balik. Kita justru mempertanyakan apa yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Masa hukumnya dibulak-balik untuk kepentingan tertentu? Justru kita ingin membangun konstruksi hukum yang objektif. Agar apa? Agar garis-garis dalam konteks kita menjalankan aturan main pilkada ini jelas. Kita butuh kepastian hukum. Nah, implikasinya kalau MK sudah memutuskan begitu, artinya peluang Kaisang tertutup dong.
Karena kan belum 30 ya ketika ditetapkan begitu. Oke, kita tunggu nanti karena apakah kemudian akan memberikan angin segar putusan MK hari ini terhadap peluang dari Anies Baswedan dan juga memupus peluang dari putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep untuk maju di Pilkada serentak November tahun ini karena terhalang batas usia. Terima kasih sudah bergabung bersama kami pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin. Saya selalu Kang Ujang. Amin, sama-sama Mbak Maido.